Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya. Alhamdulillah kita masih bisa menghirup udara karena inilah yang paling mahal. Ketika ditukar dengan uang juga tidak mau. Sok satriliun 270 T tapi besok mati kan gitu ya. Tetap gak mau. Jadi Bapak selalu membahas ini karena pentingnya kita bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Bangun tidur teh. Oke, semuanya hadir ya. Oh, satu orang siapa? Septi. Kunaon? Oh ya, izin ada saudaranya yang meninggal. Kita doakan semoga almarhum atau almarhumah husnul khotim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Eh, Selanjutnya mari kita berdoa dipimpin kusaha. Sok, Den. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kat paruan. Baik semuanya, perhatikan kita hari ini adalah di dalam aktivitasnya ada alur yang harus kita lalui. Jadi dalam pertemuan kali ini Bapak akan mengajak kalian yaitu dengan menggunakan modul P5, project P5 yang kaitannya dengan iman kepada hari akhir. Nanti kita sekarang dibagi kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibuat ya. Jadi sekarang kita dibuat dulu kelompok, dihitung sampai 10 harus sudah bergabung dengan kelompoknya ya. Kalau yang non muslim boleh di luar boleh, tapi nanti ikut bersih-bersih. Pertama memahami mana iman kepada hari akhir yang kemudian dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa iman kepada hari akhir berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari? Tadi yang kemarin misalnya jadi beribadah, menjadi rajin, ngaji gitu ya. Nah, dalam kaitannya dalam kehidupan secara langsung di masyarakat, bagaimana pemahaman ini kaitannya dengan perilaku kita dalam kepedulian atau keputusan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi bisa juga kita kaitkan misalnya dalam kehidupan bermasyarakat. Pertama, peduli terhadap lingkungan, sosial, karena kita meyakini bahwa kehidupan pasti akan berakhir. Berarti bagaimana kita bisa peduli terhadap yang lain dan menjaga lingkungan kita. Kan lingkungan teh akibat dari perilaku kita itu tadi apa? Kalau misalkan banyak sampah, jadi tadi kemarin di Cibogo, kenapa itu? Long, ya update beritanya di Cibogo, yang itu yang longsor. Tapalnya. Ayah dina info Cimahi longsor perumahan. Cibabat mana? Cibabat. Cibogo itu Balui Gajah. Nah, kenapa? Karena tadi misalkan lereng bukit di atasnya rumah, jadi longsor, banyak korban. Nah, itu adalah karena kita kurang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu disebut dengan kiamat sugro, bencana gunung meletus. Eta. Selanjutnya kita sudah dibagi kelompok ya. Yang pertama adalah kita ditugaskan untuk mengamati lingkungan sekitar kita. Bagaimana lingkungan sekitar kita di sekolah ya ini maupun di rumah. Tapi saat ini kita di sekolah. Rencananya kita mau ngapain hari ini? Ya gitu. Mau mengut sampah atau apa? Kemudian solusi dari kita tadi kan yang itu. 5 menit ya. Sampai jam sabaraha tadi. Langsung kita akan melakukan aksinya.
Tadi udah Bapak jelasin. Sob. Permasalahan, solusi dan rencana aksi udah evaluasi nanti di akhir. Sekarang per kelompok menyiapkan apa saja yang harus disiapkan, ya. Silakan mencari dan langsung memulai saja aktivitasnya. Nanti akan dilihat karena video before-nya sudah. Sekarang nanti kalian prosesnya akan di video dan nanti Bapak akan lihat lagi after-nya. Oke, siap? Oke, siap. Oke, laksanakan. Let's go. Waktunya adalah kurang lebih 15 menit atau 20 menit ya. Cukup mungkin ya. Nah, nah, ini dari sini. Ini nih tuh. Udah yuk. Ada. Masih apa? Kresek. Nyari tadi di mana? Sampai bersih sama aja sepanjang itu tuh. Simpannya buka simpan, buka simpan. Buka simpan, buka simpan. Sampai ke sana sampai ke ujung. Dik, sampai ke sana. Kalau sana sini, Pak. Kau di sana. Kamu sana, kayak bunga tuh. Kenapa? Daun-daun kecil pokoknya sampah ada warna-warni berarti sampah sambil. Oh, di depan ada di depan. Ah, itu tinggal itu. Masa terlewatkan, itu terlewatkan itu. Kita makan apa? Oh, yang warna kita apa? Oh, apa ini apa? Ya, kita makan dulu. Oh, iya. Ini kamu kita baik. Kita makan apa? Siapa? Itu makan kembali. Aduh, masih saya tuh. Pada tahap ini kita sudah melakukan tadi aksi di luar kelas dengan melakukan aktivitas ya. Semuanya kondusif, aman, 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 aman. Di dalam berefleksi, evaluasi dan diskusi kelompok ya, kita sudah melakukan aksi, melakukan refleksi atas kegiatan yang telah dilakukan, mengevaluasi keberhasilan kita. Tadi kita sudah berhasil belum ya, kira-kira. Nah, apa yang berjalan dengan baik. Jadi kalian menggunakan format ini. Apa yang sudah berjalan dengan baik, berhasil atau tidak, apa yang perlu diperbaiki dan didiskusikan lalu nanti dipresentasikan ya. Ini pertanyaannya di sini. Setelah itu tindak lanjutnya apa? Berdasarkan tadi maka rencananya di masa yang akan datang harus bagaimana? Komitmen pribadi berarti kan geuleuh sampah teh, berarti jangan buang sampah. Berangkat dari tadi apa yang sudah berhasil, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus itu berjalan dengan baik kan. Alhamdulillah tadi tuh.
aksi. Bareng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aksi. Zalpada Saskia refleksi. Apakah berhasil dengan baik? Ya, berhasil dengan baik. Apa yang perlu diperbaiki? Membuang sampah harus sesuai dengan tempat dan jenis tempat sampahnya. Apakah ada kendala, kekurangan alat seperti sarung plastik untuk tangan? Untuk tindak lanjutnya, menyusun rencana strategis untuk perbaikan berkelanjutan. Rencananya menyampaikan kepada siswa-siswi untuk membuang sampah pada jenis tempat sampahnya. Komitmen pribadi dari saya membuang sampah pada tempatnya dan tidak merasa jorok untuk membuang sampah. Komitmen kelompok yaitu melakukan aktivitas memilah sampah secara rutin dengan jadwal sesuai piket kelas. Tepuk bagus. Tepuk kanan. Sip, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi dari kami adalah apa yang berjalan dengan baik. Jawabannya, berjalan dengan baik kegiatannya tetapi kurangnya alat kebersihan. Apakah berhasil atau tidak berhasil? Apa yang harus diperbaiki? Menyadarkan pola pikir orang lain untuk membuang sampah pada tempatnya. Tindakan berkelanjutan yang akan kita lakukan di masa mendatang. Yang pertama, jika melihat sampah berserakan, diambil dan dibuang ke tempat sampah. Yang kedua, melakukan pilah sampah. Dan yang ketiga, membawa alat makan dari rumah untuk mengurangi limbah plastik. Komitmen saya dan kelompok saya adalah kita akan membuang sampah pada tempatnya dan kita akan lebih peduli terhadap lingkungan. Sekian, terima kasih. Tepuk bagus. Jempol kanan. Jempol kiri. Sip, 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 bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini permasalahannya langsung ya. Permasalahannya di lingkungan sekolah banyak sampah. Rencananya mengambil sampah dan memasukkan kepada tempat sampah. Solusinya tetap membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan sekolah menjadi lebih bersih. Refleksi, apakah berhasil? Ya, berhasil. Apakah berjalan dengan baik? Ya, cukup baik lah. Apa yang perlu diperbaiki? Jangan membuang sampah sembarangan lagi. Apa kendalanya saat melakukan kegiatan tersebut? Alatnya kurang dan sebagian teman tidak ada yang membantu. Tidak lanjut. Rencana kalau ada sampah yang berserakan, kita ambil lalu buang ke tempat sampah. Secara pribadi, tetap membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap bersih. Dah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan membersihkan halaman lingkungan sekolah. Permasalahannya adalah banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Aktivitas membersihkan sampah-sampah yang berserakan dan mendaur ulang sampah. Aksi membersihkan sampah di got dan memilahnya. Apakah berhasil? Berhasil. Apa yang perlu diperbaiki? Jangan membuang sampah sembarangan. Apa yang berjalan dengan baik? Semua anggota kelompok bekerja. Kendalanya kekurangan alat kebersihan dan sekolahnya kecil. Itu bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuannya kita akan membersihkan lingkungan sekolah. Permasalahan di lingkungan sekolah banyak sekali sampah. Solusinya kita harus membersihkan sekolah. Keberhasilannya ada beberapa sampah yang telah dibuang pada tempatnya. Terus apa yang berjalan dengan baik? Alhamdulillah banyak siswa yang mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan. Tindakan lanjut, seluruh siswa wajib mengikuti kegiatan membersihkan lingkungan setiap saat karena kebersihan sebagian dari iman untuk mempersiapkan. Kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi. Permasalahan. Banyak sampah yang berserakan di lingkungan sekolah. Solusi. Tidak membuang sampah sembarangan. Memilah sampah dengan benar. Rencana. Mengambil sampah yang berserakan. Evaluasi. Kegiatan tersebut berjalan dengan baik. Namun hanya ada beberapa kekurangan seperti kantung plastik, sarung tangan. Ada beberapa yang harus diperbaiki seperti ada teman yang tidak ikut kegiatan lainnya. Lain kali ikut kegiatan, tidak hanya diam dan melihat saja. Keberhasilan, berhasil memungut sampah yang ada di lingkungan sekolah. Yang harus diperbaiki adalah membuang sampah pada tempatnya, dan itu mengurangi resiko kebanjiran dan kelongsoran. Menyusun rencana strategis untuk tindakan berkelanjutan di masa yang akan datang. Kami akan mengajak warga sekolah untuk tetap membuang sampah pada tempatnya dan memilah sampah sesuai jenisnya agar lingkungan sekolah bersih. Perhatikan semuanya, alhamdulillah tadi rangkaiannya sudah berjalan dengan baik ya, bagus. Cuman tadi beberapa catatan dari refleksi kalian sendiri tadi ya. Berarti itu adalah perhatian kita terhadap kelompok kita, terhadap diri kita sendiri. Apa yang belum berjalan, apa yang sudah berjalan, diperhatikan. Tujuannya adalah tidak ada sampah tadi yang datang ke orang yang membuang sampahnya, tetapi ke siapa saja, akhirnya ke semuanya. Makanya kepedulian tadi adalah supaya tidak berdampak besar kepada yang lain. Kita mencegah tadi sesuatu yang berdampak besar, misalkan banjir atau apa, akhirnya apa? Kita mendapatkan pahala jariah yang terus-menerus mengalir. Padahal cuma ngambil sampah satu, tapi pahalanya sama dengan mencegah banjir, mencegah nyawa. Paham? Paham tuh? Paham? Paham tuh tinggal paham tuh Elsa, kelompok Elsa. Paham tuh? Naon? Hah? Ya? Jadi mencegah sesuatu yang akan berdampak besar dan itu pahalanya sama dengan tadi menyelamatkan nyawa seseorang. Gitu. Nah, nanti minggu depan kita akan membahas tentang tahapan-tahapan kehidupan akhirat sampai nanti tes bab 2 ya. Tahapan-tahapan di akhiratnya seperti apa saja yang kemarinnya yaumul barzah tadi, alam kubur dan seterusnya. Oke. Terima kasih. Pertemuan di sini cukupkan sampai di sini karena di sana dia sudah bahagia dengan yang lain kan gitu. Jadi sekarang kita pimpin doa, kita berdoa kembali untuk menutup pembelajaran hari ini ya. Sok Davin baca pimpin doa. Mari kita berdoa mulai. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Up.